Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan yang indah ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Yeremia. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang yang tidak berpenduduk. Sekali lagi, firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca ini mengenai tentang orang-orang yang bersandar kepada kekuatannya sendiri, orang-orang yang berharap hanya kepada manusia, orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada hal-hal yang fana, kepada manusia yang terbatas, kepada manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa melawan Sang Pencipta, kepada manusia yang terbatas di dalam segala hal. Dan firman Tuhan katakan, kutuk ada pada orang-orang yang mengandalkan barang-barang yang fana. Kutuk ada pada orang-orang yang mengandalkan manusia. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan yang lain dikatakan, apakah manusia? Manusia itu tidak lebih daripada nafas. Manusia itu tidak berdaya. Manusia itu tidak berkuasa. Manusia itu makhluk yang terbatas. Dan oleh sebab itu firman Tuhan datang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang menjauhkan dirinya daripada Tuhan, terkutuklah orang yang menjauhkan hatinya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mendorong, mari kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mari kita mulai menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas, kepada Tuhan yang maha kuasa, kepada Tuhan yang maha sanggup menolong kehidupan kita. Seberat apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, saya percaya dan saya yakin Tuhan berkuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Kita yang ada dalam kebangkrutan, Tuhan berkuasa memberikan kebangkitan. Kita yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan berkuasa memberikan kesembuhan. Kita yang berada dalam kemiskinan, Tuhan berkuasa memberikan kita kelepasan. Kita yang terlilit dalam hutang apapun, Tuhan berkuasa memberikan kita kemenangan dan kelepasan. Tuhan berkuasa, Dia ahlinya memutarbalikkan keadaan kita. Dia bahkan berkuasa mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dia berkuasa mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih daripada pemenang. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan, asalkan kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan, asalkan kita mau berharap hanya kepada Tuhan, dan harapan kita, kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia, karena kita taruh harapan dan kepercayaan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang tidak terbatas. Dikatakan bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bahkan firman Tuhan katakan, orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan, baginya tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan selanjutnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini suatu yang bertolak belakang. Tadi tentang orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang hidupnya mau melakukan dosa, yang hidupnya mau melakukan kejahatan, yang hidupnya mau melakukan kenajisan, yang hidupnya mau jauh daripada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang tersebut akan menjadi seperti semak kering, semak bulus di padang gurun, di padang belantara. Tidak akan mengalami keadaan baik, bahkan akan mengalami keadaan yang buruk, akan berada dalam kekeringan, akan berada dalam kehampaan, akan berada dalam kekosongan hidup, bahkan kematian rohani, kematian dalam seluruh aspek kehidupannya. Tetapi dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman Tuhan katakan ayat 8,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh seluruh kepercayaan dan harapannya kepada Tuhan, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tidak pernah kering, selalu hijau, bahkan dikatakan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Berbeda dengan sebelumnya, orang yang menjauh daripada Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang berharap kepada manusia, berharap kepada diri sendiri, itu menjadi orang-orang yang tidak produktif, tidak pernah berbuah, selalu mengalami kekeringan, selalu mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, karena melakukan dosa, karena melakukan kejahatan, karena melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, menjadi seperti pohon yang di tepi aliran air, menjadi pohon yang daunnya selalu hijau dan berbuah lebat, tidak pernah berhenti menghasilkan buah, menjadi orang yang produktif, menghasilkan buah-buah yang berharga, menghasilkan buah-buah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang produktif untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kesimpulannya, kehidupan kita harus selalu ada koneksi, harus selalu terhubung dengan Tuhan. Tidak boleh kita menjauh dari Tuhan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, mendekatlah kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepadamu. Maka demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan jiwa kita kepada Tuhan. Kita mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau bawa kehidupan kita kepada Tuhan menjadi miliknya. Kita mau persembahkan kehidupan kita menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Dimeteraikan dan ditandai menjadi kepunyaannya. Kita mau membawa seluruh kehidupan kita, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaannya. Bahkan kita mau menaruh seluruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun. Tuhan berkuasa menolong kehidupan kita. Tuhan berkuasa memulihkan kehidupan kita. Dia yang maha sanggup, maha bisa, dan maha dapat memulihkan kehidupan kita. Seberat apapun persoalan kita, ingat dan percaya, masih ada Tuhan yang berkuasa, masih ada Tuhan yang maha besar, masih ada Tuhan yang maha baik, masih ada Tuhan yang maha mulia yang akan menolong kehidupan kita, yang membawa kita daripada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, yang akan membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Dia akan membawa kita naik level, naik tingkat melalui setiap ujian dan pencobaan yang kita hadapi. Ingatlah, bersandar kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dekatkan hati kita kepada Tuhan, dekatkan kehidupan kita kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya selalu hijau, dan kita tidak akan berhenti menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Buah-buah yang memuliakan Tuhan, hasil-hasil yang memuliakan Tuhan, hasil-hasil yang menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya.